Selanjutnya pelajaran kita masih di dalam kitab Shaihul Ibad. Katanya, ruya anna rajulan min bani Israil jama'a thamanina tabutan minal ilmi wa lam yantafi bi'ilmi fa awha Allah ta'ala ila nabiyyihim qul li hadzal jami' law jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'uka illa an ta'mala bi salasati asya'. Nah, katanya dulu di zaman Bani Israil tuh ada seseorang yang luar biasa ilmunya, sampai 80 fak ilmu dia hafal. Luar biasa. Ilmu apa aja nyangkut sama dia. Ya. Tetapi ada kekurangannya katanya. Lam yantafi' bi ilmi. Tapi ilmunya tidak memberikan manfaat buat dirinya dan juga buat orang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada nabinya pada saat itu. Ya, tafsiri Allah mengatakan kepada nabinya, kasih tahu nih sama nih orang, katanya, hambaku nih, qul li hadzal jami'. Bilangin namanya orang, katanya, yang hafal ini kitab banyak, ya. Jadi orang ilmunya banyak belum tentu bisa manfaat ilmunya. Dikit aja dia buat kesalahan, fatal. Ya. Apalagi nggak ada akhlaknya, nggak ada adab. Ilmunya banyak, luar biasa, aja hafal ya, tapi akhlaknya nggak ada. Ucapannya kasar, menghina, mencaci, ya, apalagi sampai bohong, ya. Lau jama'ta katsiran minal ilmi, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kamu mengamalkan atau kamu mengumpulkan ilmu-ilmu yang banyak, ya, kalau kepingin manfaat ilmunya, ya, termasuk kita nih, tanya, kalau ilmu kepingin manfaat, katanya, ya, at-ta'mala bisalasati asya, katanya, hendaknya kamu, ya, tidak mengerjakan 3 hal ini, ya. Satu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi ini, bilang apa? La tuhibbid dunya ay mata'iha wa zukhrufiha. Katanya, jangan kamu cinta amat dunia berlebihan, ya, karena hukum dunia rasul kulli khati'atin. Kata Nabi, karena cinta kepada dunia merupakan pondasinya kesalahan. Orang kan kalau udah cinta sama dunia lupa apa? Lupa, ya. Orang kaya semakin kaya, cinta sama hartanya, cinta sama dunianya, lupa dari Allah. Ya. Karena orang yang semakin kaya lupa Allah, biasanya semakin kaya semakin pelit. Semakin kaya semakin pelit, ya. Disangka yang dia punya itu hasil. Memang sih kalau kelihatan kasat mata hasil dia gitu, padahal itu pemberiannya siapa? Pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nganggap, oh ini mah saya yang cari, ini hasil saya, karena hasil kerja keras saya, jadi saya dapat, ya. Tapi kalau dia cinta dunia berlebihan di dalam hatinya, akhirnya cara mencarinya dengan cara yang haram, dan, ya, mencarinya dengan cara yang batil, ya. Jadi apa yang dia miliki dari ilmunya nggak ada faedahnya, ya. La tuhibbid dunya, kesenangannya dunia. Kenapa nggak bercinta dunia, Pak, kita? Karena fa'inna dunya laysat bidaril mu'minin. Karena dunia itu bukan rumahnya orang mukmin. Ya, Pak. Dunia ini yang sekarang kita ada, sekarang dikasih waktu hidup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Jangan pernah beranggapan kita selalu menjadi orang yang senang di dunia. Enggak. Ini bukan rumah kita. Kita bakal mati kan? Mahmud suruh mati gak so? Mati Pak. RT mati, RW ada RT mati, ya pasti mati semuanya, mau diapain? Iya, wah Ustaz nyumpahin saya mati, ya mati, cuma nggak tahu waktunya. Ya banyak orang-orang yang mati, gak mati semuanya. Gak ada yang kekal, makanya yang pernah beranggapan kita harus senang di dunia bahagia. Enggak. Iya. Ini bukan rumah kita. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Nabi, dunia itu penjaranya orang mukmin. Ya. Yang paling kaya nih, banyakkan orang apa? Kafir. Puji tuh matanya sipit. Kaya-kaya kan? Kaya-kaya luar biasa. Ibadah enggak ibadah. Mereka enggak ibadah, enggak sholat, enggak puasa. Kaya kan? Kaya-kaya. Kita umur 40, 60, sholat enggak pernah ditinggal. Duha enggak pernah tinggal, puasa tiap tahun. Enggak ada bolong-bolong, hidup begini aja dari dulu. Iya Pak. Belum punya pesawat sampai sekarang. Iya, jet pribadi. Iya. Itu kita capek Pak. Capeknya apa? Capek kita dengan ibadah. Jadi di penjara nih kita semua Allah di dunia ini kayak orang di penjara. Wa jannatul kafir. Tapi dunia itu surga buat orang-orang kafir. Karena ada balasannya dari Allah Subhanahu. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, ya, sesungguhnya orang-orang ya yang beriman dan beramal soleh, ya, ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fi. Nah, tapi satu kita tuh bagiannya itu surga katanya. Jadi jangan pernah anggap ini dunia rumah kita. Sekarang kita punya rumah nggak di dunia? Punya. Ya. Jangan sampai nanti di akhirat nggak punya rumah. Kudu punya rumah. Ya. Yang udah punya rumah pribadi nggak kontrak di sini, sekarang di dunia nggak kontrak nih. Ya. Jangan sampai besok di akhirat nggak punya rumah. Yang kontrak sekarang di dunia kontrak hidupnya. Jangan sampai di akhirat kontrak lagi. Lagi mampir doang bentar gitu ya. Jangan, ya. Kudu punya banyak tuh Pak amalan-amalan tuh. Kalau kita mau terjadi aja itu. Iya. Salah satu amalan yang besok seseorang tuh kalau kerjain amalan ini dibangunkan satu istana, bukan rumah lagi nih. Satu bangunan megah di surga. Apa itu Pak? Satu, bangun masjid. Kedua, bersih-bersih masjid. Itu termasuk amalan tuh. Jadi kalau melihat yang nggak pantas kelihatannya di masjid nih, ya, kotor nih, dan nggak ambil, walaupun sedikit. Umpamanya ada botol aqua bekas orang rajin, ya, sisa-sisa di kita masuk. Oh kayaknya nggak pantas kalau ada sisa aqua, gelasnya. Kita ambil, itu termasuk tuh Pak. Ya, jadi jangan ngandelin marbot. Ya, biarin aja ada marbotnya ini. Jangan Pak. Kalau urusan akhirat, ya, jangan ngandelin orang, ya, atau jangan nyerahin perkara akhirat yang pahalanya besar untuk orang lain, rugi. Kita padahal bisa nggak kerja itu? Ya timbang ngambil doang, atau tinggal ngelap doang, umpamanya, ya, umpamanya ada kotoran di masjid nih, ya, kita duluan yang melihat. Jangan nungguin marbot. Kita bisa bersihin, itu pahalanya besar. Gitu. Urusan akhirat nih Pak, jangan nyodorin buat orang lain. Iya, jangan kasih orang udah ini aja dah. Gitu. Anak udah banyak pahala, cukup. Sombong mau pahala. Aku udah kebanyakan pahala buat ini aja dah. Dia yang bersihin dah. Jangan. Kalau urusan akhirat kan ambil Pak.
kecuali urusan dunia. Kecuali urusan dunia boleh. Iya. Di makan yang mau makan bareng-bareng di dulu ya ini udah. Ya di luar makan. Itu urusan dunia gitu. Tapi kalau urusan akhirat jangan nyodorin orang. Iya. Nah, kita akan ke surganya belakangan, mau masuk surganya belakangan. Ya mau ya Pak ya. Jadi dunia bukan tempat kita yang sebenarnya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay al-qail ta'lim ay li annaha laysat jaza lil mu'minin. Dunia ini bukan tempat balasan buat orang mukmin katanya. Ya. Kalaupun ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keuntungan dunia, itu hikmah dari amalan yang kita kerjain. Ya. Kita bersedekah, ya. Ternyata kita keluarin sedekah dari harta kita nggak miskin. Memang itu yang digambarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahannya tuh ada yang ngasih, ada yang beri. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang bersedekah nggak bakal pernah miskin. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qaswa malun min sadaqatin, bal yazdad sampai 3 kali Rasulullah bilang. Tidak berkurang harta seseorang yang dikeluarkan untuk sedekah. Bal yazdad. Kata Nabi, nambah. Kalau nggak nambah nominalnya nambah berkah tuh. Artinya apa? Nggak pernah kekurangan dia di dalam hidupnya, dalam keluarganya nambah terus dapat. Karena sedekah terus dia sedekah. Jadi kalau mancing rezeki harus dikeluarkan dengan rezeki. Apa ya? Kayak umpan. Mau mancing ikan pakai apa? Kalau kail doang mau dapat. nyangkut. Digini nyangkut apa? Pas diangkat plastik. Ya. Jadi mancing rezeki dengan rezeki kita yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bukan balasan. Ada yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hikmah dari amalan yang kita kerjain. Adapun musibah, ya itu teguran buat kita. Tapi ujian buat siapa? Ujian buat orang-orang yang imannya benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat para nabi, kalau diuji imannya semakin tinggi, semakin meningkat imannya. Itu para nabi. Nah, kalau kita diuji, iman kita gimana? Ya. Setengah apa habis? Bisa hilang kadang-kadang. Betul nggak Pak? Kadang-kadang kita diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Capek udah sholat, udah ibadah, begini aja. Akhirnya hilang tuh iman. Aku udah nggak usah sholat lagi dah, nggak usah ibadah lagi dah. Tuh hilang iman. Iya. Jadi ujian itu hanya untuk orang-orang yang imannya semakin kuat sama Allah. Para nabi. Ini ibadah kagak. Ke masjid gak pernah, sholat gak pernah, motor hilang temannya. Saya habis diuji sama Allah. Kenapa? Motor hilang, sholat kagak, ibadah kagak, bilang ujian. Itu teguran, ente gak beribadah, jadi rezeki ente diambil lagi sama Allah Subhanahu. Kan begitu tuh cara Allah mengambil kembali nikmatnya, begitu caranya Pak. Ya. Saya gak pernah ibadah, gak pernah syukur. Caranya Allah gampang. Iya, bisa dikasih sakit, akhirnya hartanya habis buat berobat. Ada nggak yang begitu kadang-kadang? Ada. Dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala kirim tuh perampok. Habis kan? Habis kan gak pernah bersyukur sama Allah, gak pernah ibadah kepada Allah. Dia bilang hilang ujian. Sholat gak ada. Ujian itu buat orang mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi imannya semakin nambah. Jadi dunia itu bukan balasan. Kapan balasannya? Nanti itu di alam barzah. Kita akan diberi balasan sama Allah dari apa yang kita kerjain di alam dunia, kebaikan. Nanti belum lagi di akhirat. Itu balasan nanti. Ya. Darul jaza. Ad-dunya darul imtihan.
Dunia tempat orang diberi ujian. Iya, semuanya kita ini termasuk ujian, Pak. Coba di sholat subuh begini, ya, harus ada pengajian, diuji sama ngantuk. Diuji apa kan? Ngantuk. Dingin banget kayaknya, kaki kena air kan. Di rumah aja dah sholatnya, tidur akhir. Ya, jam 4 ngantuk. Allah, diuji tuh kita. Ya. Tapi kalau imannya mantap, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat. Ya, karena dia tahu mahal. Subuh itu mahal. Ya, pahalanya paling besar di antara sholat-sholat yang lain. Derajatnya paling tinggi di antara sholat-sholat yang lain. Subuh itu luar biasa. Ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya. Fa inna dar thawabihimul jannah. Katanya karena rumahnya orang-orang beriman adalah surga. Nanti tuh ya. Nanti pengen surga bayar. Pengen semuanya pasti kepingin ke dalam surga. Kita kan sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Sering baca ini doa, ya Allah, aku mohon ridhomu dan surga. Orang kalau dapat ridho Allah udah pasti surga. Iya, udah pasti ke dalam surga. Itu yang paling penting tuh, ridho Allah. Doa kita sering baca ya. Mudah-mudahan bisa laksanain itu dari doa-doa kita. Ya. Kemudian apa yang kedua, la tusahibi syaitan. Kalau kepingin ilmunya manfaat, la tusahibi syaitan bi an tu'tiya amrahu bi khilafati amrillah ta'ala wa rasuli. Janganlah kamu bersahabat dengan syaitan. Fa inna syaitan laisa bi rafiqil mu'minin, karena syaitan itu, iblis itu bukan temannya orang mukmin. Ya, syaitan itu musuh, aduwwun mubin. Ya, musuh yang nyata buat kita. Ya, jadi teman kita orang mukmin. Ya. Syaitan, iblis ini musuh buat kita, dan musuhnya Nabi Adam. Iblis itu tak pernah nangis, ngejerit 4 kali nangis. Iblis nangis, cengeng Pak. Iblis cengeng 4 kali dia nangis. Ya, yang pertama ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis ini sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, makhluk yang paling taat. Ya. Makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika Allah ciptakan khalifah yaitu Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan malaikat suruh sujud. Ya. Tapi iblis iblis enggak mau. Dimakanya dilaknat semua. Nangis tuh dia ketika dilaknat sama Allah. Nangis. Ya. Sombongnya muncul. Ya. Khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Ngapain saya sujud-sujud sama Nabi Adam? Ya. Kau ciptakan aku dari api, Nabi Adam dari apa? Tanah. Satu tuh. Yang kedua, iblis nangis ngejerit-jerit ketika Allah perintahkan untuk turun dari surga. Diusir dari surga karena kesombongannya tadi itu. Akhirnya diusir. Ya. Yang ketiga, iblis itu ngejerit nangis ketika Rasulullah SAW baginda Nabi dilahirkan di alam dunia. Ya. Karena iblis kan itu Pak yang mengetahui alam-alamku, termasuk makhluk yang alim. Jadi keadaan surga iblis itu tahu semuanya. Ya. Kok sering dibocor-bocorin waktu dia di dunia, masih dibocor-bocorin sama iblis. Ya, semuanya sama iblis itu. Makanya banyak tukang sihir. Ya, tukang sihir banyak apa dulu? Itu iblis kerjaannya yang ngasih tahu cara-caranya. Tapi diusir dari surga. Ketika Nabi Muhammad lahir, nangis, dia tahu nih. Allah utus Nabi Muhammad ini makhluk yang paling mulia di muka bumi, yang akan menjadikan manusia itu minal zulumati ila nur. Dari lembah kegelapan dibawa ke lembah terang benderang kayak kita sekarang nih.
Nangis tuh iblis, menjerit ketika Rasulullah mau dilahirkan. Ya. Yang keempat, menjerit dan nangis ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat Al-Fatihah. Nah, kalau ada orang kesurupan, bacain aja Al-Fatihah, Pak. Ya, bacain apa? Fatihah. Hilang tuh, pergi ke iblisnya. Bacanya yang yakin. Kalau nggak yakin malah diledekin sama si iblis. Iya, sembur. Ya, jadi berapa kali? 4 kali tuh iblis nah, jadi jangan jadikan ya. Baca Al-Fatihah yang banyak. Fatihah itu Pak bukan cuma buat orang yang sakit, yang meninggal, enggak. Jasad kita nih kita Fatihahin biar sehat. Ya. Berbuat ibadah. Anak kita kepengen soleh, pengen soleha, baca itu anak kita Al-Fatihah. Ya. Sebutin namanya atu-atu. Satu-satu. Anaknya berapa? 7. Atu-atu. Satu orang satu Fatihah. Apalagi 17. Nah itu kan bagian dari ujian. Iya. Sambil dipegang kepalanya, tuh minta sama Allah. Ya. Ini mah pengen anaknya soleh, nggak pernah didoain, nggak pernah difatihain. Fatihah itu anak. Iya. Biar jadi soleh. Jangan salahin kalau dia bandel. Dia nggak pernah difatihain bapaknya. Betul. Gitu Pak ya. Jadi jangan apa? Jangan berkawan sama iblis. Ya. Jadi hikmahnya kenapa tuh iblis nangis begitu Pak? Hikmahnya iblis dikeluarkan dari surga. Kenapa? Hikmahnya itu apa Pak? Ya, setiap kesombongan, takabur, ya ujung-ujungnya menjadi penderitaan, penyesalan yang besar. Itu siapa tuh? Jadi orang sombong, ya ujung-ujungnya hancur. Ya, entah hartanya, entah keluarganya, entah dirinya sendiri hancur. Kenapa? Sombong. Ya. Belum ke surga udah sombong. Yang di surga aja diusir. Betul Pak? Ya, yang di surga aja diusir. Ya ini belum pernah ke surga sombong dari nikmatnya Allah. Pangkat, kedudukan, harta, benda yang dia punya dia milik Allah. Pengen ke surga, itu saja diusir. Nah, yang terakhir nih Pak, katanya kalau kepingin manfaat ilmu, wala tu'ti ahadan. Ya. Laisa bihirfatil mu'minin ay li'anna al-idha laisa sana'atuhum. Katanya jangan pernah ganggu seseorang, apalagi orang muslim. Ya, nggak boleh itu kita sama muslim saling mencaci, menghina. Ya walaupun dia salah dikit, yang ada apa? Yang ada nasehatin, kasih tahu. Nggak boleh. Rasulullah SAW dari akhlak mulianya, pernah nggak Rasulullah SAW ganggu tetangga? Pernah nggak? Nggak pernah Rasulullah. Sama anak kecil saya, sama yang tua hormat. Itu Nabi Muhammad SAW. Mulia akhlaknya. Nggak pernah berantem. Pernah dengar Rasulullah berantem sama tetangga? Nggak pernah. Kita nggak pernah dengar cerita Nabi Muhammad berantem sama tetangganya gara-gara diludahin. Dan kalau musuh Rasulullah diludahin itu Pak, diludahin sampai sakit itu yang ludahin. Habis ludahnya lagi, ludahin Rasulullah terus sampai Rasulullah celenggung. Nah tetangganya bilang, ya Rasulullah lihat nyari apa? Itu langganan saya nggak kelihatan, kamu kan? Oh sakit ya Rasulullah, oh sakit. Pulang dah Rasulullah, habis Rasulullah ke rumah ambil makanan, jenguk. Ya, riwayat ada yang mengatakan buah-buahan yang dibawa Rasulullah kemana? Ya Aisyah, hal mawjud fawakih ya Aisyah, ada nggak buah-buahan? Itu apa ya Rasulullah? Tetangga sakit tuh, dijenguk sama Rasulullah SAW. Kalau kita gimana? Sudah malu, diludahin, disumpahin, dikatain. Dia sakit, dapat kabar. Langganan ente sakit, alhamdulillah. Kita sering berantem sama tetangga, sering mencaci tetangga. Padahal nanti kalau ada urusan apa-apa, pertama kali siapa yang nolong?
Siapa Pak? Tetangga, pasti tetangga, bukan saudara yang jauh, pasti tetap tetangga. Yang sibuk duluan kalau ada urusan siapa? Tetap aja tetangga. Makanya Rasulullah selalu katakan, al-jaru haqqun. Tetangga itu punya hak, maka hormati hak sebagai tetangga. Jadi begitu. Jangan, walaupun non muslim tetangga kita, tetap dia punya hak untuk bertangga sama kita. Supaya jadi jangan apa saja. La di ahadan. Ya. Kita nggak hafal Quran, kita bukan ahli tahajud, tapi kita tahu ada ilmu nih, nggak boleh ganggu tetangga. Itu pesannya Rasul, jangan ganggu tetangga. Manfaat ilmu surga tempatnya. Ya, mudah-mudahan sedikit ini ada faedah, ada manfaat. Ucap sekalian astagfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaihi taubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.